Halo guys, balik lagi di headline Liputan6.com tanggal 1 Juni 2022 bersama saya Ratu Sria Sumirat yang kali ini akan membahas tentang durasi kampanye pemilu 2024 akan dipangkas jadi 90 hari. Lebih efektif? Simak penjelasannya. Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum sepakat agar masa kampanye pada pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari. Hal ini dilakukan agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat yang berlarut-larut. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Hoirunisa Nur Agustiati mengatakan KPU harus mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, apakah waktu 90 hari itu bisa memfasilitasi pemilih untuk menilai para calon. Ditambah lagi saat masa kampanye, KPU juga melakukan pengadaan logistik dan distribusi. Semakin singkat waktu kampanye, maka semakin singkat pula KPU mempersiapkan logistik. Lalu, jika KPU tidak bisa memfasilitasi masyarakat, maka mereka tidak punya waktu yang cukup untuk menilai calon-calonnya. Namun, juga ada sisi positif dari hal ini, sebab pada pemilu 2019 lalu, masa kampanye selama 7 bulan justru menjadi ajang penyebaran disinformasi dan diselimuti narasi-narasi negatif. Akibatnya terjadi polarisasi di masyarakat bahkan sampai saat ini. Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai masa kampanye yang hanya 90 hari tak masuk akal. Apalagi pada pemilu 2024 ini, pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak. Pemilu serentak ini seringkali membuat informasi yang masuk ke masyarakat tumpang tindih, sehingga seharusnya masyarakat diberi waktu yang cukup panjang untuk mempelajari dan menyerap program-program yang ditawarkan oleh para calon. Jika waktu yang diberikan untuk berkampanye sangat singkat, dikhawatirkan masyarakat tidak bisa membedakan calonnya berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Lalu, apa yang harus dilakukan para calon agar kampanye yang dilakukan berjalan efektif? Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati mengatakan sebenarnya para caleg dan capres bisa mulai mendekati masyarakat mulai sekarang. Bukan hanya mengandalkan dengan memasang baliho, partai dan caleg sebenarnya memiliki waktu yang panjang untuk dekat dengan masyarakat. Sehingga meski masa kampanye sangat singkat, masyarakat sudah mengenal para calon yang akan dipilih. Sementara pengamat politik Pangi Syarwi Caniago mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan waktu kampanye ini, maka partai harus mempromosikan capres dan caleg secara masif. Selain partai, KPU dan Bawaslu juga bertanggung jawab agar semua calon bisa tersosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tahu betul siapa yang nanti bakal mereka pilih. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan, durasi kampanye pemilu 2024 dipangkas dan hanya menjadi 90 hari agar pembelahan kubu masyarakat yang mendukung masing-masing calon kandidat tidak terlalu berkepanjangan. Hashim menjelaskan, KPU sudah merancang tahapan konstitusi yaitu kampanye bisa digelar selama 90 hari. Sebab dalam durasi tersebut terdapat kaitan antara penyelenggaraan kampanye dengan pengadaan logistik. KPU dan Komisi 2 DPR sendiri telah menyepakati anggaran pemilu 2024 sebesar 76,6 triliun rupiah. Kesepakatan itu didapat dalam rapat konsinyering Komisi 2. Dari total anggaran 76,6 triliun rupiah itu, sebesar 14,4 triliun rupiah akan dialokasi untuk pemilu presiden putaran kedua. Menurut Hashim, anggaran itu perlu sebagai langkah antisipasi. Sekian headline Liputan6.com hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Bye!